Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Tenai. Kali ini Tenai mau share pola dasar celana wanita dewasa yang diambil dari buku Aneka Celana ya. Nah, untuk ukuran yang kita gunakan ada 7 ukuran. Untuk cara mengambil ukurannya ada di buku atau juga bisa simak di video-video yang udah Tenai share ya. Untuk memudahkan membuat polanya, kita gunakan sesuai petunjuk yang ada di buku. Jadi kita pakai huruf. Pola celana versi Tenai itu ada 2 versi ya. Jadi pola celana versi 1 dan pola celana versi 2. Yang mau Tenai share di sini adalah pola celana versi 1 ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama kita tentukan dulu garis-garisnya. Seperti titik A ke F, ini adalah ukuran panjang celana dikurangi 3. Jadi kalau panjang celananya 97, berarti A ke F-nya 94. Selanjutnya kita tentukan titik A ke C dengan memakai ukuran selangkang. Ukuran selangkang itu cara mengambil ukurannya seperti ini ya. Nah, di sini sebagai contoh ukuran selangkangnya itu 68. 68 cm ini kita jadikan inci, hasilnya ada di angka 27, tapi kita bisa lebihkan sedikit menjadi 28. Jadi cara menentukan titik A ke C itu 28 dikurangi 3. 3 cm itu untuk ban pinggang ya. Jadi hasilnya A ke C 25. Selanjutnya kita tentukan titik C ke E dengan mengukur titik C ke F dibagi 2 dikurangi 4. Contohnya C ke F itu 69 dibagi 2 34,5 dikurangi 4 hasilnya 30,5. Nah, jadi C ke E 30,5. Selanjutnya kita bentuk garisnya. Titik A ini adalah garis pinggang, titik C adalah garis paha, titik E adalah garis lutut, dan titik F adalah batas panjang celana. Selanjutnya kita tentukan titik C ke D1 dengan memakai rumus seperempat lingkar panggul. Lingkar panggulnya itu 90 dibagi 4 22,5. Jadi C ke D1 22,5. Nah, titik A ke B ini sejajar dengan titik C ke D1. Jadi ukurannya sama ya, 22,5. Selanjutnya kita tentukan titik D1 ke titik D, kita kasih jarak 5 cm. Lalu titik C ke D kita ukur, ambil ukuran setengahnya, lalu kita kasih keterangan titik P. Bagian ini disamakan ukurannya seperti titik C ke P. Jadi titik E ke Q dan F ke R ini adalah ukurannya sama seperti titik C ke P. Kita kasih garis seperti ini untuk garis bantu. Lalu untuk bagian titik jarak kupnat juga sama ya, ukurannya seperti titik C ke P. Untuk panjang kupnatnya kita kasih jarak 14. Lalu kita tentukan titik B ke S dengan memakai rumus seperempat lingkar pinggang ditambah 3 dikurang 1. Nah, pinggangnya itu 72 dibagi 4 18 ditambah 3 21 dikurangi 1 20. Jadi B ke S nya 20. Nah, untuk besarnya kupnat kita kasih jarak 3 cm. Dari garis tengahnya masing-masing kita kasih jarak 1,5. Selanjutnya kita bentuk garis selangkang depannya. Lalu kita bentuk juga bagian panggul. Hubungkan antara titik S ke titik C ya. Jadi kita bentuk seperti ini. Lalu kita bentuk untuk bagian lutut. Ukuran lututnya itu 48, kita bagi 2 dulu, 24. Lalu dikurangi 2, 22. Nah, jadi masing-masing dari garis tengah titik Q kita kasih jarak masing-masing 11 ya. Jadi totalnya 22. Jadi E1 ke Q 11 cm, Q ke Q1 11 cm. Selanjutnya untuk lingkar pergelangan kaki, ukurannya itu 44 dibagi 2 22 dikurangi 2 ya. Jadi 20. Nah, dari titik R masing-masing diberi jarak 10 cm. Jadi dari F1 ke R 10 cm, dari R ke R1 10 cm. Nah, selanjutnya tinggal kita bentuk garisnya seperti ini. Pola depannya sudah selesai ya, selanjutnya tinggal kita gunting.
Pola depan sudah selesai, selanjutnya kita buat pola belakangnya. Nah, untuk merubah ke pola belakang cukup kita jiplak dari pola depan dan hanya bagian-bagian tertentu saja yang perlu kita ubah. Untuk bagian belakang kita ubah dulu bagian pinggangnya. Kita geser 2 cm seperti ini. Lalu kita bentuk garis panggulnya. Selebihnya garis sisinya mengikuti pola depan. Nah, untuk bagian yang lainnya kita samakan seperti pola depan. Nah, ini kita sejajarkan dulu garis-garisnya. Lalu dari titik D ke D2 kita kasih jarak 8 cm. Ini D2. Lalu dari Q1 ke Q2 kita kasih jarak 4 cm. Lalu dari R1 ke R2 kita kasih jarak 4 cm. Lalu kita bentuk dulu garisnya. Selanjutnya kita tentukan bagian garis pinggang belakang. Nah, ini kita kasih keterangan dulu ya, titik P, dan untuk bagian depannya ini titik S. Jadi P ke S ini selisih 2 cm. Selanjutnya untuk garis pinggang belakang pakai rumus 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. Kalau pinggangnya 72 berarti hasilnya 22 ya untuk bagian garis pinggang belakang. Sebelum dibentuk garis pinggangnya kita naikkan dulu 3 cm dari garis depan. Lalu kita kasih keterangan titik B, bentuk garis pinggang belakangnya dengan menghubungkan titik P ke titik B. Selanjutnya kita bentuk garis selangkang belakang. Selanjutnya kita bentuk untuk bagian kuknat belakangnya. Nah, ini kita ukur, polanya diambil setengahnya ya. Jadi untuk bagian ini diukur dulu, lalu ambil ukuran setengahnya. Dikasih tanda dulu untuk garis tengahnya. Nah, ini untuk garis tengah kuknat. Lalu untuk panjangnya dikasih jarak 14 dan untuk besarnya kuknat 3 cm dari garis tengah masing-masing diberi jarak 1,5. Nah, ini pola belakang sudah selesai, selanjutnya tinggal kita gunting. Step terakhir yaitu ukur bagian garis selangkang depan dan garis selangkang belakang biar hasilnya sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Nah, ukuran selangkangnya itu 68, jadi totalnya harus 62 ya antara garis selangkang depan dan garis selangkang belakang. Nah, ini udah pas di angka 62. Jadi garisnya itu selisih 6 cm dari ukuran yang kita butuhkan ya. 6 cm itu karena dari ban pinggang pola depan dikurangi 3, pola belakang dikurangi 3. Jadi kalau sudah dipasang ban pinggang, totalnya sesuai dengan ukuran selangkang. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.